warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Guru harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Mas Fikri, silakan memimpin doa. Sikap berdoa. Tangan di atas kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua guru. Pintar, hebat. Semuanya sudah berangkat ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Semoga kita tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Kita saksikan lagu Berkibarlah Benderaku. Sama-sama ya, nyanyi ya. Kibarlah benderaku, lambang suci kemuliaan. Berkibarlah selama-lamanya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Sudah siap ya? Sudah. Sekarang kita akan mempelajari tentang ekosistem dan komponen pendukungnya. Sekarang kita perhatikan ke layar monitor ya. Perhatikan kedua gambar tersebut. Apakah gambar tersebut berbeda? Coba, apa perbedaan kedua gambar tersebut? Siapa yang tahu? Mbak Biska coba. Air terjun, matahari, pegunungan. Ya, hebat, betul. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu lingkungan biotik. Kita amati ya. Lingkungan biotik itu di dalamnya ada apa saja? Siapa yang tahu? Fikri, coba Mas Fikri sebutkan lingkungan biotik di dalamnya ada apa saja? Gajah, rusa, harimau, pohon, burung, ikan, jerapah, monyet. Ya, bagus, hebat ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sebelum kita memulai ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita tetap semangat dalam belajar. Ya, ikuti gerakan dari Bu Guru ya. Buka tutup, tangan di pinggang wek wek. Buka tutup, tangan di bahu wek wek. Buka tutup, tangan pegang mulut. Tangan pegang kepala, tangan pegang hidung, tangan pegang mata. Ayo, matanya mana? Ini ya, jangan sampai salah pegang ya. Nah, ini melatih konsentrasi kalian ya. Udah semangat belum? Udah. Tepuk semangat. Semangat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mencermati teks non-fiksi tentang jenis makanan hewan, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang keenam, setelah mengamati video tentang jenis makanan hewan, peserta didik dapat mengkategorikan jenis makanan hewan dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi tentang jenis makanan hewan, peserta didik dapat membuat bagan penggolongan jenis makanan hewan dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, kita melakukan tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke gambar yang kedua ya. Kita perhatikan gambar yang kedua. Itu ada ekosistem sungai. Mbak perhatikan ya. Mbak, apa ekosistem itu? Mbak Masya, ekosistem itu apa ya? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Ya, bagus, hebat. Nah, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sekarang kita lihat, coba komponen apa saja yang ada di dalam ekosistem. Kita lihat gambarnya. Coba, komponen apa saja ya? Ada nah, terus ada apa lagi? Ya, terus? Terus?
Bu Guru punya satu video. Silakan kalian amati video dari Bu Guru tentang makanan hewan. Makanan hewan. Monyet makan pisang. Sapi makan rumput. Nah, jenis makanan hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berupa tumbuhan, yang kedua berupa hewan lainnya. Kita perhatikan ke layar. Jenis makanan hewan dibagi menjadi dua, tumbuhan dan hewan lain. Nah, di dalam tumbuhan itu ada bagian-bagian yang menjadi makanan hewan. Contohnya daun, batang, buah, dan biji. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok bulan, kelompok bintang, dan kelompok matahari. Kelompok 1 kelompok bulan, kelompok 2 kelompok bintang, kelompok 3 kelompok matahari. Silahkan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Nanti kalian berdiskusi dan kerjakan secara berkelompok. Kita akan membagi satu-satu. Sebelum mengerjakan LKPD, Bu Guru akan membacakan petunjuk mengerjakan LKPD ya. Petunjuknya pertama, bacalah doa sebelum mengerjakan LKPD. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan ya. Teks non-fiksi ini biasanya itu terdapat dalam artikel, majalah, dan surat kabar. Sekarang kita membaca satu contoh teks non-fiksi berjudul ekosistem. Perhatikan di depan. Dulu ada teks non-fiksi. Nah, judulnya ekosistem. Bisa terbaca ya? Nah, paragraf 1. Mas Oka baca paragraf 1. Kelihatan tidak? Ya, coba dibaca paragraf 1 yang keras ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Sip, bagus Oka sudah membaca paragraf ke-1. Sekarang kita ke paragraf yang kedua ya. Paragraf kedua, tolong Mbak Giska membaca. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Ya, terima kasih Mbak Giska. Ya, untuk paragraf yang ketiga, coba dari kelompok matahari membaca Mas Rizal. Baca paragraf yang ketiga. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, bagus Mas Rizal. Kalian sudah membaca ya teks non-fiksi tentang ekosistem. Kita mulai menemukan pokok pikiran tiap paragraf ya. Coba kita amati paragraf 1. Pokok pikiran paragraf 1 itu yang mana? Coba Mbak Giska, yang mana? Memenuhi kebutuhannya. Ya, bagus. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Bagus, kalian sudah bisa menemukan pokok pikiran dari cerita teks non-fiksi tersebut. Sekarang kalian berkelompok berdiskusi. Coba tuliskan pokok pikiran tersebut dalam LKPD kalian ya. Dan tuliskan informasi yang diperoleh dari tiap-tiap paragraf ya. Silakan
Nah, gimana anak-anak? Diskusinya sudah selesai ya? Sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian ya. Dimulai dari kelompok bintang, kelompok bulan, dan kelompok matahari. Pertama dari kelompok bintang dulu. Silahkan perwakilan dari kelompok bintang maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, Mbak Giska. Paragraf pertama, pokok pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi pentingnya adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup bioton dan bagian tak hidup abiotik. Ya, bagaimana presentasi dari kelompok 1? Betul tidak? Pokok pikirannya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Betul atau tidak? Coba. Ada yang berbeda? Tidak. Nah, tidak ya. Berarti sama ya semuanya ya. Informasi pentingnya sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup atau abiotik. Coba kelompok siapa yang berbeda? Ya, coba kelompok matahari. Coba informasi pentingnya apa ya? Bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Ya, bagus sekali kelompok 2. Boleh saja ya. Jadi informasi penting dari paragraf 1 bisa bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup yang lainnya. Boleh. Jadi informasinya itu berbeda nggak apa-apa ya. Sama saja. Sekarang kelompok 1 boleh duduk kembali. Ya, terima kasih. Kelompok 1. Ya, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan semua hasil diskusi dari kegiatan pagi hari ini ya. Nah, untuk hari ini tadi kita sudah mempelajari apa saja ya? Pertama, kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi. Tadi teks non-fiksinya adalah berupa bacaan tentang ekosistem. Kalian sudah mengetahui ya tadi ekosistem itu apa? Komponen-komponen ekosistemnya itu terdiri dari apa saja? Dan kita juga sudah menemukan pokok pikiran dari teks non-fiksi tersebut. Dan kita sudah membuat bagan penggolongan jenis makanan hewan ke dalam tabel. Nah, sekarang kita kerjakan, kalian kerjakan evaluasi dari tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Guru akan membagikan evaluasi. Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Evaluasi. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti ya, dengan teliti dan dengan tulisan yang rapi. Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan ke depan, ke meja guru. Selamat mengerjakan. Untuk materi selanjutnya besok pagi adalah tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua tentang jenis-jenis ekosistem. Ada ekosistem darat, laut, dan ekosistem sungai. Besok akan kita pelajari besok pagi ya. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu daerah sebagai wujud melestarikan budaya daerah dari suku kita. Gembelengan, nyunggi wakul kul gonderengan, wakul grimpang sakone jati sarana. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan siang hari ini sudah selesai ya. Bu Guru berpesan supaya kalian tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita selalu terjaga kesehatan. Nah, untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita selalu diberikan kesehatan dan semoga selamat sampai di rumah. Yuk, ketua kelas memimpin doa. Sikap berdoa Tangan di atas kepala ditundukkan. Alhamdulillahirabbil
Rabbil Alamin. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Tetap semangat ya dalam belajar ya. Wassalamualaikum.